Sebagai remaja, emosi kita pasti sering naik turun dan tidak stabil. Tapi, kalian pernah ngerasa nggak? Ada aktivitas yang bikin hati kalian plong tanpa perlu banyak ngomong. Kadang, lewat hal kecil yang kita lakukan, perasaan yang kita pendam bisa keluar begitu saja tanpa kita sadari. Contohnya, menggambar. Aku mengambil aktivitas menggambar sebagai contoh karena dari pengalamanku sendiri, menggambar dapat membantu diriku untuk mengekspresikan emosi, untuk membuat hatiku plong tanpa mengucap satu kata sekalipun. Nah, oleh karena itu, di video ini aku sudah mewawancarai 3 murid atau siswi SMP Islam Al-Azhar Kairo Yogyakarta untuk mencari tahu lebih dalam apakah benar aktivitas menggambar dapat membantu remaja untuk mengekspresikan emosi mereka. Yuk langsung aja kita mulai. Halo, sekarang aku lagi bersama narasumber pertama. Jadi sebelum kita mulai, boleh kenalan dulu. Cukup sebutkan nama atau kelas, biar penonton bisa mengenal kamu sedikit. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Safina dari grade 9 Ibrahim Al-Barmawi. Oke, langsung di pertanyaan yang pertama nih. Intinya, sejak kapan kamu mulai suka menggambar dan apa sih yang bikin kamu tertarik dalam bidang seni atau menggambar gitu? Aku suka gambar itu dari aku kayak sekitar 5 tahunan gitu. Itu dari kecil banget ya? Iya, dari kecil banget. Jadi itu dimulai saat aku melihat teman-teman saya menggambar gitu. Lalu itu menjadi inspiratif saya untuk ikut menggambar karena saat saya melihat gambaran mereka tuh gambarannya unik sekali, seperti ada yang gambar anime lah atau mobil otomotor gitu atau maupun kartun. Itu membuat saya inspirasi untuk ikut menggambar gitu, dan sekarang saya menjadikan gambar itu sebagai hobi saya sendiri. Oke. Langsung di pertanyaan kedua, apa sih warna kesukaanmu dan kamu kok bisa suka sama warna itu tuh gara-gara apa? Aku suka warna kuning karena kuning itu seperti melambangkan ya cerah, hidup yang cerah. Lalu kuning juga melambangkan sifat saya, seperti sifat saya yang selalu ceria dan energetik gitu. Energetik ya, jadi kamu melihat dunia ini seperti sesuatu yang cerah gitu ya? Iya, seperti matahari itu kuning kan? Iya, kuning. Jadi cerah gitu. semuanya. Iya. Di pertanyaan yang ketiga, ketika lagi menggambar, bagian apa sih yang paling ngaruh ketika moodmu sedang mood swing gitu, kayak dipengaruhi suasana hati itu kayak garis, bentuk, atau warna? Yang mempengaruhi suasana hati saya itu adalah bagian pas mewarnai gitu. Karena seperti kalau misalnya saya sedang sedih gitu, kadang saya menggunakan warna yang gelap, atau kalau lagi senang gitu saya menggunakan warna yang cerah. Jadi warna itu tuh bisa mengekspresikan emosi saya gitu. Saya jadi bisa mengeluarkan emosi saya melalui warna gitu, warna yang tertentu. Oke, kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir nih, di pertanyaan keempat. Gambar seperti apa yang paling sering kamu buat akhir-akhir ini? Dan apa sih pengaruh suasana hatimu pada gambar tersebut? Apakah bisa lebih bagus atau lebih tidak memuaskan, gimana? Oke, jadi yang sering aku gambar akhir-akhir ini adalah seperti OC atau bisa disebut original karakter gitu. Nah itu tuh kadang aku sering gambar yang lucu-lucu gitu kan. Nah itu ada bagian pengaruh suasana hati saya di dalam itu. Jadi pas seperti lihat gambaran saya di hasil gambaran itu cukup membuat saya puas, karena kadang aku bisa ngerasain kalau aku sudah mulai ngeimprovisasi gambaran itu atau jadi kayak lebih bagus. Sama juga lihat apa karakter yang muka ekspresif banget itu juga bikin saya seneng juga. Oke, jadi bisa meningkatkan mood juga gitu ya? Iya, benar. Halo, jadi di sini aku lagi bersama narasumber kedua. Kamu bisa kenalin diri kamu sama kelas kamu biar penonton bisa lebih tahu. Oke, perkenalkan nama saya Skyla Meisha Rofia, biasa dipanggil Meisha. Saya dari kelas 8 Imam Syafi'i. Oke.
langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Jadi kamu tuh mulai suka menggambar dan masuk ke dalam dunia seni tuh dari kapan sih, sama kok kamu bisa jadi suka gambar gitu? Jadi aku udah suka gambar dari kecil, tepatnya pas TK. Terus karena dulu tuh aku penasaran karena hasil gambaran orang-orang tuh bisa lucu sama bisa beragam gitu sih Kak. Oke. Jadi kamu terinspirasi dari gambaran orang-orang gitu ya? Iya. Oke. Jadi langsung aja ke pertanyaan kedua. Warna kesukaan kamu itu warna apa sih? Dan kamu kok bisa suka sama warnanya tuh gara-gara apa? Warna kesukaan aku tuh pink karena menurut aku tuh vibes-nya tuh kayak lebih ke manis, terus lucu dan juga kayak kepribadiannya ceria gitu sih Kak. Iya, jadi lebih feminim dan Iya. ceria gitu ya. Oke, boleh. Di pertanyaan ketiga, ketika kamu lagi gambar gitu, apa sih yang paling pengaruh dari suasana hatimu? Misalnya kayak garisnya, warnanya, atau bentuknya kalau moodmu lagi berubah-ubah gitu? Mungkin warnanya sih Kak, karena kadang kan kita bisa mengekspresikan diri dari warna sih. Oke. Jadi misalkan kamu lagi ceria gitu, warnanya yang cerah gitu ya? Iya. Oke. Kita udah sampai pertanyaan yang terakhir nih. Ya. Nah, jadi di pertanyaan yang keempat, gambar apa sih yang paling kamu buat akhir-akhir ini, dan apa sih pengaruhnya sama suasana hatimu? Gambar yang akhir-akhir ini aku buat itu mungkin komik atau gambar yang ada orangnya. Terus suasana hati aku tuh mempengaruhi gambar itu karena kadang kalau misal moodnya lagi jelek itu bisa gambarnya jadi jelek. Terus kalau moodnya lagi bagus juga bisa membuat hasilnya jadi bagus gitu sih Kak. Ya, jadi ngaruh banget ya? Iya banget. Oke. Makasih atas pendapat dan responnya ya. Halo semuanya, jadi di sini aku sedang bersama narasumber keempat, yaitu Anna. Hai. Nah, tadi kan nama udah ya? Iya, Kita sebutin udah. kelas kamu dari kelas berapa? Oh iya, aku dari kelas 9 Ibrahim Albarmawi. Oke. Karena penonton udah kenal nih, ini siapa, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi di pertanyaan pertama, kamu tuh sejak kapan sih suka menggambar dan masuk ke dalam dunia seni itu gara-gara apa? Nah, aku pertama masuk ke dunia seni itu sekitar umur 3 sampai 4 tahun. Alasannya itu cukup simpel. Awalnya tuh karena aku dikasih alat gambar, terus aku dibiarin lah gitu, coret-coret apa-apa. Terus aku ngerasa waktu itu, wah kok asik gitu. Nah, aku terusin, kebablasan sampai sekarang. Dan ternyata itu yang menjadi hal yang menyenangkan dan bermakna bagi aku. Oke, jadi ini ya dari sendiri-sendiri gitu ya, bukan Iya, terinspirasi dari temen atau orang lain? Iya, tidak, emang sudah dari kecil, dari diri sendiri, aku sendiri memang sudah suka. Oke, baik. Karena udah dijawab, kita langsung ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini, aku bakal tanya tentang warna kesukaan kamu. Warna kesukaan kamu itu apa sih, dan kamu kok bisa suka sama warna itu gara-gara apa? Nah, aku tuh ada top 3 warna kesukaanku, yaitu yang pertama warna hitam, putih, sama biru. Termasuk birunya tuh macam-macam sih, tapi aku lebih suka biru navy. Nah, aku suka 3 warna ini karena menurutku kesannya itu kalau di aku ya, apalagi di tone kulit aku juga, itu memberi kesan elegan, terus juga masuk gitu ke diri aku juga. Oke, jadi yang dipilih itu warna yang apa ya, sesuai dengan preferensi diri kamu sendiri. Iya, benar. Nah, di pertanyaan yang ketiga ini aku mau nanya tentang ketika lagi gambar, suasana hatimu itu pengaruhnya apa sih buat gambarmu? Mungkin kayak garisnya atau warna atau bentuknya, mungkin ada pengaruhnya nggak kira-kira? Oh, kalau pengaruh itu biasanya dari segi gambarnya. Iya. Kalau pengaruh itu terkadang sesuai aku moodnya lagi gimana. Kalau misalnya aku habis nonton anime nih, terus animenya itu dia ada kesan apa sih? Santai gitu. Terus ceritanya kayak anak-anak sekolah gitu. Nah, apalagi ceritanya slice of life ya. Itu kan biasanya cerita santai, happy-happy aja. Nah, aku biasanya suka gambar mereka itu ya ekspresinya senang. Terus seragamnya pun ya seragam anak sekolah seperti itu. Oke,
Oke, jadi tergantung dari genre anime yang kamu tonton dulu ya? Iya benar. Genre anime yang kamu gambar maksudnya? Iya benar. Oke, baik. Jadi bukan dari dirimu sendiri gitu, suasana hati dirimu sendiri gitu, bukan? Sebenarnya juga dari diri aku juga sih. Kalau misalnya aku hari habis melalui hari terus aku masih ngerasanya have fun banget, itu aku juga suka gambar yang senang-senang gitu. Tapi kalau misalnya lagi stres atau lagi pusing juga, itu kadang-kadang gambarnya yang ekspresinya kadang datar. Kalau sedih sih aku belum pernah ya, itu lebih ke datar ekspresinya gitu. Jadi kamu nggak diekspresiin gitu ya sedihnya lewat gambar? Maksudnya cuma datar gitu, nggak mengekspresikan sesuatu yang... Iya, karena aku sukanya emang ekspresi itu datar. Iya benar. Oke, kita udah sampai pertanyaan yang terakhir nih. Di pertanyaan keempat, aku mau nanya, gambar apa sih yang paling sering kamu buat akhir-akhir ini, dan suasana hatimu ke gambar itu tuh pengaruhnya apa gitu? Nah, pas banget akhir-akhir ini tuh aku lagi suka gambar anak sekolah lagi, karena terinspirasi juga keseharian aku juga sekolah. Terus alhamdulillah emang suasana hatiku juga lagi bagus. Ditambah lagi pas weekend aku emang suka nonton anime yang genrenya slice of life dan anak sekolah gitu. Jadinya kepikiran juga sih kadang-kadang gimana ya aku mau gambar gitu. Aku akhirnya gambar, terciptalah itu gambar anak sekolah yang ekspresinya tuh senang, kayak suasana hatiku yang aku biasanya juga senang. Oh, jadi kamu mereferensikan gambarmu itu dari diri sendiri yang juga masih sekolah gitu ya? Iya benar. Oke, makasih banyak ya buat waktunya dan jawabanmu yang jujur dan detail banget. Jadi itu bikin pandanganmu di video ini tuh jadi lebih bervariasi gitu. Terus semoga gambar bisa bikin kamu bisa berekspresi dengan bebas ya. Oke, iya, siap. Dan itu dia hasil wawancara dengan 3 narasumber yang punya pengalaman berbeda-beda tentang menggambar dan emosi. Dari jawaban mereka, kita bisa lihat bahwa menggambar bukan cuma hobi, tapi bisa jadi cara positif buat memahami perasaan dan mengelola emosi. Emosi remaja itu ribut, tapi kita selalu punya pilihan untuk mengolahnya jadi sesuatu yang lebih baik. Selama kalian punya cara buat bikin diri merasa lebih tenang, itu udah cukup kok.